Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas D, Prodi Sistem Informasi. Kami di sini untuk menganalisis organisasi yang ada dalam Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo, yaitu Mapala Alaska. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rizky Firmansyah Tamimu. Saya Muhammad Abdul Rizky. Saya Verosita Wirahan. Saya Kamil Kamil. Dan kami sudah menghadirkan narasumber dari anggota Mapala Alaska. Perkenalkan diri, Kak. Gilang Saputra Mamonto. Jadi apa di Mapala Alaska? Jadi saya di Mapala Alaska itu saya memegang sebagai ketua divisi fotografi dan jurnalistik. Jadi kami akan menggali tentang apa itu Mapala. Mari kita mulai. Oke, pertanyaan pertama dari saya, apa itu Mapala atau berfokus di mana pada organisasi Mapala tersebut? Kalau apa itu Mapala itu sendiri, seperti namanya Mapala itu mahasiswa pecinta alam. Dan mahasiswa pecinta alam itu dia adalah organisasi yang berfokus pada pelestarian alam. Dan untuk Mapala Alaska sendiri kurang lebih sama seperti Mapala-Mapala lain, tapi mungkin ada kultur-kultur yang membedakan. Jadi Mapala ini bukan cuma hanya sekedar naik gunung begitu ya? Iya, tidak. Mapala itu banyak stigma dari masyarakat bahwa Mapala mahasiswa paling lama atau Mama Papa Larang, pernah dengar kan? Iya. Nah, tapi Mapala itu sebenarnya sekumpulan mahasiswa yang terdapat kepedulian terhadap alam yang ada pada dalam diri. Apa saja visi-visi dari Mapala Alaska? Kalau untuk visi dan misi dari Mapala Alaska sendiri itu, Mapala Alaska memiliki visi mewujudkan anggota-anggota yang berkomitmen untuk menjalankan roda organisasi yang ada di MP Alaska, serta menjaga pelestarian alam, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Itu untuk visi yang ada di MP Alaska. Dan misi yang kami jalankan itu menjalankan pendidikan dasar, kemudian ada pendidikan lanjutan, pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Kemudian ada juga misi kami juga berfokus untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian alam, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dunia Mapala. Pertanyaan berikutnya, apa program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mapala Alaska selama kepengurusannya? Kalau untuk mungkin Mapala sendiri itu cukup berbeda dengan kegiatan di HMJ atau Senat. Mapala Alaska itu kegiatannya tidak banyak, mungkin hanya acara-acara inti. Contoh ada milad atau ulang tahunnya organisasi. Ulang tahun organisasi yaitu 13 Mei. Kemudian ada kegiatan Diksar, pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan yang pastinya akan dilaksanakan pada saat kepengurusan. Kemudian ada kegiatan setiap 2 tahun sekali, kegiatan yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Untuk tahun ini kami menyelenggarakan namanya Sprint Celebes. SC. Sprint Celebes itu kegiatan orientering, kegiatan yang berfokus pada olahraga dengan menggunakan ilmu bernavigasi, dan itu kegiatannya bersifat nasional. Jadi di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan itu. Untuk program kerja, Program kerja, ya itu program kerja kan kurang lebih sama dengan kegiatan. Program kerja kami laksanakan kegiatan, laksanakan diksar, menyelenggarakan milad,
Dan juga program kerja lainnya, program kerja tambahan mungkin seperti pembuatan peta. Kami membuat peta. Program tambahan juga ada pelestarian alam. Selain kegiatan-kegiatan pelestarian alam, contoh kegiatan kemarin ada penanaman bibit pohon di kampus atau di sungai-sungai. Itu program tambahan yang kami laksanakan. Dan kemudian ada juga seminar yang berkaitan dengan fotografi dan jurnalistik. Lanjut. Di sini saya akan menanyakan tentang prestasi dari Mapala sendiri pada tahun ini. Kalau untuk tahun ini Mapala Alaska sendiri prestasinya itu kebanyakan dari penelitian yang dihasilkan dari setiap anggota. Dan untuk tahun ini penelitiannya masih sementara berjalan. Penelitiannya sementara berjalan. Kalau dari tahun-tahun kemarin, setiap tahun biasanya ada sekitar 5-10 orang yang melakukan penelitian, mulai dari pembuatan peta, baru penelitian transek jalur pegunungan, baru juga ada penelitian potensi wisata. Itu mungkin bisa disebut sebagai salah satu atau beberapa prestasi yang ada di MP Alaska. Kalau untuk tahun ini masih sementara berjalan. Kalau prestasi di lain itu mungkin lomba, mengikuti lomba-lomba di luar kampus, lomba yang bersifat pada kemapalaan. Mungkin cuma itu. Dan untuk perekrutan anggota dari Mapala Alaska sendiri menggunakan cara bagaimana? Soalnya kan sangat susah untuk meyakinkan anggota, untuk meyakinkan orang yang masuk. Soalnya kan melihat dari kesusahan di Mapala Alaska, macam naik gunung atau apa gitu. Untuk perekrutan anggota yang ada di Mapala Alaska sendiri itu tergolong tidak mudah. Dia prosesnya itu ada sekitar 1 bulan. 1 bulan. Itu kami namakan proses diksar, pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu ada beberapa tahap. Tahap pertama ada pendaftaran. Setelah pembukaan, kami ada namanya itu latihan fisik guna mempersiapkan calon anggota untuk turun orientasi medan. Latihan fisik selama kurang lebih 2 minggu. Bisa kurang, bisa lebih, tapi biasanya 2 minggu. Dan di situ sembari ada latihan fisik, ada juga materi kelas. Dan materi kelas yang disampaikan kepada calon anggota pun bukan materi kelas yang sembarangan. Di situ ada bekal-bekal terkait kemapalaan, terkait cara bertahan hidup, atau materi-materi tambahan yang kami sampaikan. Seperti survival, bagaimana bertahan hidup, penanganan pertama pada kecelakaan, atau materi-materi divisi seperti fotografi, survei dan pemetaan, mountaineering, dan juga climbing. Dan kemudian ada yang namanya orientasi medan. Dari hasil tadi itu, dari materi yang orang sampaikan, ada latihan fisik, orang mengimplementasi di orientasi medan. Orientasi medan itu calon anggota akan melintasi gunung dan hutan sekaligus melakukan survive atau bertahan hidup. Jadi dia melintasi gunung dan hutan, kemudian bertahan hidup di sana. Waktunya itu sekitaran 1 minggu. 1 minggu dia di hutan. Setelah ada orientasi medan, tidak langsung jadi anggota. Jadi dia masih ada proses yang namanya pembuatan laporan. Jadi apapun yang dilakukan selama diksar ke belakang, ada materi kelas, latihan fisik, kemudian ada orientasi medan, itu dituangkan ke dalam laporan. Setelah penyusunan laporan, ada pemaparan laporan. Kemudian setelah laporannya masuk, itu mesti menjadi pertimbangan apakah laporannya pantas atau tidak. Jadi itu menjadi syarat masuknya di keanggotaan MP Alaska. Kalau memang DP laporan pantas, ya orang terima dia sebagai anggota. Jadi itu masuk di Mapala Alaska itu tergolong tidak mudah. Makanya setiap tahun itu, setiap perekrutan itu anggotanya itu rata-rata kurang dari 10 atau kurang dari 20.
bukan karena kurang minat, tapi memang prosesnya itu memang susah. Jadi perekrutan ini dilaksanakan hari-hari libur ya? Ah. Kan bisa dihitung 1 bulan. Perekrutan ini biasanya dilaksanakan memang pada saat hari libur, kebanyakan mulai dari diksar-diksar kemarin, tapi khusus untuk diksar ini sementara berjalan, jadi menyesuaikan dengan mata kuliah. Jadi orang tidak mau ambil DP waktu ketika siang, latihan fisik orang laksanakan jam 5 pagi sampai jam 7, kemudian materi kelas dari jam 7 malam. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jelas ya? Jadi Mapala ini berfokus terhadap lingkungan. Ya. Bukan yang orang bilang, bukan yang mereka bilang hanya naik gunung, Iya. tapi tentang lingkungan, bagaimana menanam pohon, bagaimana menggambar peta. Jadi saya rasa konten ini sudah cukup jelas. Terima kasih untuk Kak Gilang selaku narasumber dari Mapala Alaska. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.